Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan, untuk kekuatan, kesehatan, kecukupan bahkan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan biarlah di hari Minggu ini kita boleh dengan segenap hati, dengan sukacita kita mau datang kepada Tuhan. Kita ingin memuji dan menyembah Dia. Kita boleh siapkan hati kita. Kita mau katakan, Engkaulah Tuhanku yang kukasihi, dan kepadamu kami datang karena salibmu itu yang sudah menyelamatkan kami. Karena salibmu hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita tenangkan hati di hadapan Tuhan. Ya, jemaat yang terkasih, mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, singkirkan hal-hal yang dapat mengganggu kita ketika kita beribadah di rumah. Kita tetap dengan hati yang rindu, dengan hati yang penuh ketaatan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh.
Ibadah ini kita adakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan ketika kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，愿恩惠平安从上帝我们的父并主耶稣基督归于你们。阿门。Firman Tuhan berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuatan, dan kekuasaan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan, kita boleh beribadah di hari Minggu ini. Mari kita datang dengan segenap hati kita, dengan ungkapan syukur, dengan sukacita. Kita berikan penghormatan yang tertinggi kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Jemaat yang di rumah atau dimanapun kita berada, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Hormat bagi Raja Mulia. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Benar Tuhan, di hadapan tahta-Mu, di hadapan-Mu ya Tuhan, kami semua berdiri mendengar panggilan Tuhan untuk datang memuji menyembah Engkau dimanapun kami berada. Baik di rumah bersama dengan keluarga kami atau dimanapun kami berada. Kami tahu kami di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan dengan segenap hati kami ingin memuji, menyembah, memuliakan Engkau dan memberikan penghormatan kami yang tertinggi. Sehingga dalam ibadah ini dari awal hingga akhir, Engkau boleh dipuaskan. Dan setiap kami ya Tuhan yang beribadah kepada Engkau, boleh puas akan kehadiran Engkau. Di dalam sukacita kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dan Mazmur pujian 130 boleh menjadi Mazmur pujian yang boleh menguatkan kita. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya.
Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bersama-sama berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat terkasih. Kita bersyukur karena pemazmur boleh mengingatkan kita supaya kita boleh berharap kepada Tuhan karena kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita berespon dengan kita menaikkan pujian. Ku berserah pada Yesus. Dengan sukacita kita pujikan pujian ini. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi segala pergumulan hidup kita, segala masalah kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga tahu ketika kehidupan kita bermasalah di hadapannya. Kita berdosa kepada Dia, Tuhan juga tahu. Dan Tuhan menantikan untuk kita datang, memohon pengampunan kepada Dia. Karena melalui Kristus yang tersalib kepalanya tertunduk itu, Dia pribadi yang sanggup mengampuni dosa kita. Kepala yang tertunduk. Kepala yang tertunduk, oh Yesus Tuhanku, dan duri yang menusuk jadi mahkotamu. Kau yang maha mulia, Putra Allah Bapa, rela jadi manusia, menanggung derita. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Firman Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau akan mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari setiap kita boleh datang di hadapan Tuhan memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita datang dengan kejujuran, dengan kesungguhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, membawa diri kita. Bahkan untuk seorang suami membawa istri dan seluruh anggota keluarga untuk memohon pengampunan yang daripada Tuhan.
Ya Tuhan yang Kau tanggung, ya itu salahku, dosaku yang Kau tanggung di kayu salibmu. Oh, kasihani aku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah-Mu. Mari dengan kejujuran kita membawa diri kita dan segenap anggota keluarga kita mengaku dosa kita, mengaku dosa keluarga kita, bahkan kita membawa dosa bangsa kita ini kepada Tuhan. Waktu ke depan hanya antara kita dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata, datang ke hadapan Tuhan. Musik menyalun dengan lembut. Ya Tuhan, kami datang Tuhan. Kami membawa segenap diri kami di hadapan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu dalam hidup kami. Apa yang ada dalam hati, dalam pikiran, yang keluar dari mulut kami, yang keluar dari perbuatan kami, dan tingkah langkah kami. Tuhan, kami memohonkan pengampunan yang daripada Engkau. Tuhan, sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Karena di dalam kondisi pandemi seperti ini ya Tuhan, kadang justru kami banyak berdosa kepada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni juga anggota keluarga kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar di dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan, Engkau menerima segenap permohonan pengampunan kami atas dosa kami, dosa keluarga kami, bahkan kami Tuhan membawa dosa bangsa kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan diri kami di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa dengan segenap hati dan kejujuran. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru diambil dari 1 Korintus 1 ayat 23-24. Kita bacakan bersama-sama. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita bersyukur karena dalam Kristus ada kekuatan dan hikmat Allah untuk menyelamatkan kita. Dan berespon dengan salibina di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota tampaklah salibnya,
Mari bersama dengan gereja di segala abad dan segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji-pujian daripada Sanctus, biarlah pujian ini boleh menguatkan kita bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dari Pendeta Dedi Wikarsa dengan tema warisan salib. Kita bersyukur karena salib. Kita boleh memperoleh kekuatan.
Karena salib kita mengalami keselamatan. Mari kita terus memandang kepada salib Kristus. Karena salib ku hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Ayo jemaat yang di rumah dimanapun berada, kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Oh, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwa pun berserah. Jiwaku pun berserah. Oh, hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Hanya salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara, mari kita sama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa dan berotoritas atas kehidupan kita. Mari kita berdoa, minta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang mewahyukan akan firman kepada setiap kami ya Tuhan. Dan firman ini adalah benar adanya. Dan kami mengimani dan kami percaya. Dan biarlah di dalam iman dan kepercayaan kami juga taat untuk melakukan firman ini di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kami dapat hidup sesuai dengan panggilan kami, apa yang Tuhan inginkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani panggilan kami ini ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan kuasa yang daripada Tuhan, memampukan akan hamba-Mu ini ya Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kiranya Roh Kudus juga yang memimpin perkataan yang keluar, biarlah semua berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan, tetap berdiri, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Saudara sekalian, kita membaca satu ayat saja di dalam ayat yang ke-24.
Injil Matius 16 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang, sebagai manusia di dalam hidup ini, banyak hal yang kita alami di dalam hidup. Kita ada hidup sementara di dunia ini, kemudian nanti kita meninggalkan dunia ini. Ada orang saudara yang di dalam kehidupannya ketika dia berpulang, dia meninggalkan akan warisan kepada keturunannya, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Bahkan ada anak cucu yang kemudian melihat orang tua yang berlimpah juga, kemudian mereka sudah memikirkan warisan apa yang akan mereka dapatkan dari orang tua. Nah, saudara, ada orang tua yang menurunkan warisan yang berlimpah kepada anak cucu. Tetapi saudara, ada juga orang yang meninggalkan ya tanda petik warisan utang. Misalnya saudara, ada tradisi salah satu suku di Sulawesi Selatan, itu ketika orang tua meninggal, ya mereka harus mengadakan satu upacara adat. Upacara adat yang bisa menghabiskan uang ratusan juta. Nah, kalau anak-anak tidak punya uang sedemikian banyak, maka penguburannya itu akan ditunda. Akan ditunda. Dan itu mayatnya tidak dikubur. Mayatnya disimpan, ada yang katanya simpan di dalam rumah. Sampai ada uang untuk bisa melakukan akan upacara adat itu baru diselenggarakan. Coba bayangkan saudara, orang yang sudah meninggal kemudian yang hidup ini harus menabung uang ya untuk mengadakan satu upacara adat itu. Belum lagi dia punya anak sendiri, dia sudah harus memikirkan bagaimana mengadakan satu upacara penguburan yang layak. Nah saudara, ada yang meninggalkan harta, ada yang meninggalkan utang. Nah bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen saudara? Sebagai orang-orang Kristen kita beriman, kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Apa warisan yang diwariskan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini? Apa yang menjadi tujuan daripada kehidupan anak-anak Tuhan, orang Kristen? Saudara sekalian, di dalam akan dunia usaha kita melihat setiap perusahaan mereka itu punya visi, mereka punya slogan apa yang mau dicapai oleh perusahaan ini. Dan kita lihat di sini ya misalnya Apple, think different, berpikir berbeda. Mereka selalu memikirkan gimana supaya mereka punya akan produksi itu berbeda dengan produksi yang lain. Kita lihat misalnya Nokia, ya, connecting people. Mereka dulu begitu menjadi market yang utama ya. Kemudian saudara, telepon tujuannya yaitu agar menghubungi orang ya. Nah saudara, kemudian kita lihat salah satu airline, Lion Air. We make people fly. Karena dulu saudara ketika baru memulai ini, begitu tiket pesawat masih demikian mahal, ya, jadi orang banyak naik kereta, naik bus. Nah sekarang mereka ingin orang-orang itu juga bisa terbang. Jadi mereka punya slogan, we make people fly. Saudara, logo ini sudah nggak heran buat kita yang suka makan burger ya. I am loving it. Waduh, saya suka sekali ini. Nah saudara sekalian, slogan orang Kristen apa? Apa tujuan hidup kita? Apa yang Tuhan wariskan kepada kita saudara? Mati setiap hari. Kita mati setiap hari. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, menebus akan kita dari kuasa belenggu dosa. Maka hari ini pun sebagai orang-orang Kristen kita mengikut Tuhan. Kita itu setiap hari mati terhadap diri kita sendiri. Nah saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca, Matius 16 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tentunya saudara, ketika kita melihat ayat 24 ini, kita harus mengerti konteks yang ada di dalam ayat-ayat yang sebelumnya.
Nah saudara, kalau kita melihat dari ayat yang ke-13, ketika Yesus bersama murid-muridnya itu sampai di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Dan kemudian saudara, murid-muridnya menjawab begini, wah Tuhan Yesus, kamu keren banget begitu ya kira-kira ya. Wah, ada orang bilang kamu itu kayak Yohanes Pembaptis loh. Aduh ya, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, oh enggak, itu nabi yang kita kenal, nabi yang sangat terkenal di dalam akan pemikiran orang-orang pada saat itu, yaitu Elia. Wah, kamu enggak kalah dari Elia, kamu itu hebat sama seperti Elia. Dan bahkan orang mengatakan kamu itu seperti Yeremia, salah satu nabi itu. Saudara, kita lihat apa yang dikatakan orang kepada Yesus Kristus disamakan dengan orang tokoh-tokoh yang besar. Yang mereka punya pelayanan yang sudah memberikan dampak yang luar biasa. Tapi saudara, kemudian Tuhan Yesus berkata, baik, itu kata orang. Itu yang orang katakan. Orang yang tidak mengikut aku, orang yang tidak mengenal aku secara dekat. Sekarang saya tanya kepada kalian, murid-murid yang sudah mengikut aku beberapa tahun. Menurut kalian, siapakah aku? Saudara, sebagaimana biasanya Petrus, ya, sang pemimpin selalu nomor satu ngomong dulu. Ngomong dulu dia. Ya, murid yang lain belum ngomong, dia udah ngomong. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias. Wah, saudara sekalian, ketika Petrus mengatakan begini, Tuhan Yesus menjawabnya di dalam ayat yang ke-17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, ketika pemikiran kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, seturut apa yang ada di dalam pemikiran daripada Tuhan, itu di sini Yesus mengatakan pikiran itu, Mesias itu betul dan itu dari Bapa-Ku yang di sorga. Tapi saudara, kemudian kita lihat belakangan kemudian Tuhan Yesus di dalam ayat 21 menyampaikan kepada murid-muridnya, ya, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Ia harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, Simon yang tadi mengatakan, si Petrus yang mengatakan dia adalah Mesias, langsung menarik Tuhan Yesus dan berkata bahwa hal ini sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tuhan ini enggak akan menimpa engkau. Kenapa saudara? Karena di dalam pemikiran daripada Petrus, saudara, siapakah Mesias? Siapakah Mesias? Besar, berkuasa, hebat. Dia yang akan menjadi raja di atas dunia ini. Di dalam kehidupan manusia ini dia akan menjadi besar, dia yang terbesar. Bagaimana mungkin Mesias ini kemudian menderita, dibunuh? Nah, saudara sekalian, Petrus dan teman-teman hanya memperhatikan kata menderita, dibunuh. Frasa yang terakhir tidak diperhatikan. Pada hari yang ketiga akan bangkit. Nah, saudara sekalian, jadi konsep pemikiran daripada Petrus dan teman-teman adalah konsep yang dipikirkan oleh siapa? Tuhan Yesus mengatakan, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tadi saudara, ketika Petrus mengatakan Yesus engkau adalah Mesias, Tuhan Yesus mengatakan itu pikiran itu diberikan oleh Bapa kepadamu. Tapi sekarang saudara, ternyata konsep pemikiran daripada Petrus ini, Mesias ini, sekarang dia pikirkan secara manusia. Dan dia katakan saudara di sini bahwa nggak bisa, Mesias itu nggak bisa menderita, Mesias itu nggak mungkin dibunuh. Tetapi kalau saudara mereka memperhatikan frasa yang terakhir bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit, maka mereka akan mengerti apa artinya Mesias. Bahwa Mesias ini akan mati,
menggantikan manusia yang berdosa. Tetapi dia tidak mati selamanya. Dia bangkit. Ini adalah Mesias. Kalau manusia biasa, gak bangkit. Saudara sekalian, ketika kita manusia menggunakan akal pikiran kita sendiri, memikirkan kepentingan kita, memikirkan apa keuntungan kita manusia di dalam mengikut Yesus, maka itu bukan yang hendak diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Waktu Jumat Agung Paskah kita sudah berbicara tentang akan apa yang kita dapatkan melalui kematian Tuhan Yesus, yaitu keselamatan. Tapi itu saudara, keselamatan yang kekal, hal yang akan datang. Hari ini kita akan berbicara tentang fokus di dalam hidup kita pada saat ini. Apa yang kita wariskan. Saudara, kita balik kepada ayat 24 tadi. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan setiap pengikut, setiap orang yang mau mengikut saya, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya. Ini yang diwariskan kepada kita saudara. Setiap anak-anak Tuhan mau menjadi apapun, kita seringkali mendengar kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus mengabarkan Injil, kita harus melayani Tuhan. Kita apa saja saudara yang kita lakukan di dalam hidup ini, dasarnya adalah di dalam ayat ini. Kita tidak mampu dan tidak mungkin melakukan semuanya itu seturut dengan pemikiran daripada Tuhan. Kalau kita tidak bisa menyangkal diri dan kita tidak bisa memikul salib kita. Artinya saudara, gak mungkin kita ikut Tuhan. Gak mungkin kita mengatakan saya pengikut Kristus jika saya tidak menyangkal diri dan memikul salib. Nah, saudara sekalian, kemudian kita mau sama-sama melihat. Ya, ketika kita menyangkal diri, pikul salib, artinya kita itu mati. Makanya tadi saudara, slogan orang Kristen apa? Mati setiap hari. Kita telah mati terhadap diri kita dan kita hidup untuk akan Tuhan. Paulus sendiri berkata saudara, tapi hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi hidupku, melainkan hidup untuk Kristus, Yesus Kristus yang hidup di dalamku. Saudara, adakah kita sungguh memikul salib kita sebagai orang Kristen? Atau orang banyak di dunia ini kita lihat orang banyak memikul salib, mengenakan salib, tapi tidak menyangkal diri, tidak memikul salibnya. Wah, kita lihat ini ya. Coba lihat itu kalungnya salib. Ya. Apakah mereka orang-orang yang memikul salib dalam hidupnya? Ada lagi saudara, gede lagi begitu ya. Salib. Apakah betul mereka pengikut Kristus? Pengikut Kristus. Mereka menyangkal diri, memikul salib. Atau mungkin saudara nanti satu hari pergi ke Yerusalem. Nanti di Via Dolorosa, perjalanan di sana ya, ada stopan pertama, stopan kedua. Banyak orang yang mengadakan ritual di situ. Nanti pada stopan pertama berhenti, berdoa gitu. Dan mereka sambil memikul salib. Ya, memikul salib. Dan itulah saudara, mereka itu caranya memikul salib begitu. Ya. Bahkan saudara, ketika saya pernah di sana, saya lihat ada satu rombongan memikul salib sambil motret gitu ya. Wifi, selfie begitu, pakai kacamata hitam, waduh keren begini gayanya, sambil pikul salib. Saudara, apakah itu pikul salib yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita? Nah saudara, kemudian kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Lukas ayat 22 mengatakan begini. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mereka mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah saudara, kalau kita mau mengerti ayat ini, sulit sekali untuk kita hari ini yang tinggal di Indonesia atau tinggal di negara yang bebas beragama saudara untuk mengerti. Kita harus mengerti konteks ini adalah di dalam abad yang pertama ketika kekristenan itu baru mulai ada. Dulunya enggak ada.
Dulunya mereka semuanya percayanya yang lain. Nah sekarang tiba-tiba nih muncul ya orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang hidup meneladani Yesus, orang yang mengerti arti keselamatan, orang yang dulunya tidak mengerti setelah manusia mati mau kemana, sekarang mereka mengerti. Dan saudara, inilah yang ditolak. Mereka dianggap aneh. Sama saudara, hari ini di tahun 2020 ini, jika nanti ada tiba-tiba muncul satu ajaran, benar enggak? Kemudian ini ajaran apa ya? Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Wah, mulai ada penolakan. Nah ini konteksnya saudara. Jadi ketika orang-orang Kristen pada abad pertama itu mulai oh ini saya orang Kristen. Nah mereka dibenci. Kenapa ini begini? Kenapa sifatnya begini? Kenapa dia harus begini? Kenapa dia pada hari Sabat mereka Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini melanggar hari Sabat. Kenapa dia berjalan lebih dari 3 kilometer? Padahal menurut Taurat orang kalau keep the Sabbath holy mereka nggak boleh berjalan lebih dari berapa kilo. Nah saudara, ini semuanya akhirnya membuat murid-murid itu dibenci. Karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi culture, apa yang menjadi akan aturan-aturan agama mereka. Saudara, mungkin hari ini kita tidak mengalami semuanya itu. Ya, khususnya di Indonesia tidak. Tapi saudara, tidak disangkali di negara-negara tertentu, masih sulit hidup sebagai orang-orang Kristen. Nah, bagaimana saudara kita sebagai anak Tuhan di dalam kita menjalani semuanya itu. Kalau begitu kita mau bawa ke dalam konteks kita. Apa sih sebenarnya salib hari ini? Bagaimana kita hidup? Saudara, khususnya di dalam akan masa pandemi saat ini. Bagaimana orang Kristen hidup? Kita betul, pemerintah mengatakan di rumah saja. Betul. Tapi di rumah saja apa yang kita lakukan di rumah? Bagaimana kita sebagai orang Kristen kita boleh tetap hidup untuk Tuhan? Nah saudara, misalnya seperti ibadah streaming saat ini yang sedang dilakukan di seluruh dunia mungkin. Dan secara khusus kita mengatakan GKY Sunter. Saudara tahu ibadah ini bisa berlangsung, ini bukan saya sendiri di sini bicara. Ya, di ruang sound system ada yang operate laptop, sound system, mixer, suara. Ada rekan-rekan yang standby dengan kamera, ya, ada pianis kita, bahkan ada singers kita yang kita sepertinya sudah kontrak, ya, sampai masa pandemi selesai. 3 orang ini ya setia, hanya 3 ini yang setia, karena yang lain saudara ya mengatakan wah. Enggak deh, kita enggak ke gereja deh. Saya mengerti saudara, jika saudara punya kesulitan, ada kendala, ada histori, ada sakit, ada apa gini. Tapi saudara, untuk kita yang sehat, yang kuat, yang baik ya kondisinya. Bagaimana kita melewati semua? Bagaimana panggilan kita? Bagaimana kalau kemudian pendeta Dedi Wikarsa, penginjil-penginjil, wah kita juga takut kita enggak mau juga. Maka enggak terselenggara saudara. Enggak ada. Kita sebagai anak Tuhan, kita betul. Kita tetap menjaga diri kita. Kita tetap ini secara protokol, jaga jarak, pakai masker dan lain-lain. Kita tetap jaga. Tapi kita juga tidak menjadi orang yang kemudian tidak bisa melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita. Ada kedukaan misalnya. Orangnya meninggal, betul meninggal. Hari ini saudara ya, tren, begitu kita dengar orang meninggal, pertanyaan pertama yang kita tanyakan apa? Sakit apa? Sakit apa? Wah, sakitnya langsung kita tanya ya. Kenapa? Kenapa dia sakit? Itu yang kita lihat. Mau di Facebook, mau di Instagram, mau di apa. Nah saudara, kemudian orang semua hari ini meratakan pokoknya. Wah, ada yang meninggal. Iya, tapi kan bukan karena virus COVID-19 saudara, meninggalnya ya udah tua, sakit jantung atau apa. Waktu saya hendak berangkat ke rumah duka pelayanan, pas lagi makan malam, mama saya ya telepon, kemudian kita ngobrol. Terus saya bilang, Ma udah ya saya mau pergi.
Oh mau pergi kemana? Ke rumah duka pelayanan. Hah? Itu nggak boleh pergi loh, nggak boleh pergi. Waduh itu ya, mama itu yang ngomong, itu nggak boleh pergi. Dah pendeta nggak boleh pergi gimana? Ya. Dia tetap melayani. Nah saudara, saya memikirkan bagaimana kita anak-anak Tuhan di dalam kondisi hari ini. Kita tetap menjaga, kita tidak melawan hukum alam. Ya, seperti ada pendeta yang di Amerika katanya, wah Tuhan itu bisa menjaga, Tuhan begini. Dilabrak aja tetap ibadah seperti biasa, orangnya ratusan yang datang ke gereja juga. Itu salah juga saudara. Tetapi kalau kita sampai begitu, takutnya keluar rumah pun kita takut. Seolah-olah begitu keluar rumah, udaranya itu sudah ada virus semuanya di mana-mana begitu ya kan. Saudara, lama-lama kita stres. Ya, kita sakitnya bukan karena virus, karena stres. Bagaimana kita anak Tuhan? Panggilan kita. Saudara, ketika membaca berita, lihat di TV, dokter, perawat, dan lain-lainnya. Mereka tahu ada ancaman. Ya, tetapi mereka tetap melakukan panggilan pelayanan mereka. Mereka tetap melakukan panggilan pelayanan mereka. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Anak-anak Tuhan pada saat ini, dalam kondisi seperti ini. Nanti di bagian akhir mungkin kita akan lihat sedikit aplikasi. Nah saudara, kemudian di dalam Injil Lukas ini, di sini juga dikatakan, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Jadi saudara, ketidaksenangan akan tetap kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu bukan hanya pada zaman perjanjian baru pada masa Tuhan Yesus. Tapi sejak akan nabi-nabi yang dikatakan tadi Elia lah, Yeremia lah, demikian juga diperlakukan saudara. Nah, oleh sebab itu apa yang kita alami hari ini, di negara-negara yang ada kesulitan untuk beribadah, di daerah-daerah yang sulit kita juga beribadah, itu bukan baru, itu bukan hal yang baru. Tapi saudara, saya mau tekankan di sini. Yang dimaksud dengan kesulitan di sini bukan adalah kesulitan penderitaan yang kita cari. Ya, kita cari sendiri. Misalnya saya sering mengambil contoh, ya saya mau ke gereja. Saya tinggal agak jauh. Misalnya kita ibadah di Sunter, saya tinggal di Lipo Karawaci misalnya gitu ya. Kebaktian jam berapa? Kebaktian jam 7.30. Nah, saya berangkat dari rumah jam 7.15. Ya, dan wah saya harus tepat waktu ini. Tinggal 15 menit. Saya mau ke gereja nih. Kemudian kita kebut. Tuhan, saya mau ke rumah Tuhan. Saya mau beribadah. Tuhan tolong gitu ya. Kemudian kita kebut. Tabrakan. Kita bilang aduh ini salib. Gara-gara mau ke gereja tabrakan. Saudara, itu bukan salib. Ya, itu bukan salib. Itu cari penyakit namanya. Ya, tinggal di Lipo Karawaci jam 7.15 berangkat mau sampai ke sini 15 menit. Itu mimpi. Itu naik pesawat baru bisa saudara. Ya pakai helikopter 5 menit. Kalau naik mobil nggak bisa. Kamu mau pakai Ferrari, mau pakai apapun nggak nyampe saudara 15 menit. Enggak. Tetapi yang dimaksud di dalam Alkitab sini selalu saudara, penderitaan karena kamu dikaitkan dengan Yesus. Kita hidup, kita meneladani Yesus. Yesus bilang kita jangan hidup kita itu A bilang A, B bilang B. Kita bekerja di kantor, bos bilang begini, kalau ada yang telepon saya nanti ya bilang nggak ada ya. Nah, gimana kita sebagai anak Tuhan? Ada nih kisah nyata ya. Orang Kristen jemaat pernah bilang, Muse kalau bos bilang gitu jawabnya gimana? Saya bilang, waduh gampang-gampang susah ya. Kalau kita ikutin sarannya kita berbohong. Kalau kita nggak ikutin sarannya dipecat ya. Dia bilang, iya bos. Nah kamu punya pengalaman bagaimana? Saya mau nanya dulu ya. Dia bilang, kalau saya sih jalan keluarnya begini. Muse. Saya ngomong aja, pas ditelepon.
kata bos dia nggak ada. Begitu lah katanya gitu ya. Kata bos dia nggak ada. Waduh, terus bos kamu ngomong apa dong gitu? Ya dia kan nggak tahu. Dia kan nggak tahu. Pokoknya kata bos dia nggak ada. Ya saya nggak berbohong katanya. Tapi ya tergantung orang itu cerdik atau enggak menafsirkan akan kalimat saya. Ada juga saudara seorang accountant. Satu hari dia bilang kepada saya, musuh saya pindah kerja. Oh iya kenapa? Karena saya nggak bisa tuh. Bos suruh saya bikin pembukuan ganda apa begini-begini. Saya nggak bisa. Jadi saya pindah kerja. Nah ini saudara, ini yang kita katakan inilah salib nih. Ini salib. Bukan karena kita melakukan apa yang kita inginkan. Tapi bagaimana kita melakukan segala sesuatu karena iman kita kepada Tuhan. Dan yang begini saudara yang kemudian firman Tuhan berkata, upahmu besar di sorga. Upahmu besar di sorga. Saudara sekalian, di sini kita lihat bagaimana ada orang-orang yang mau ikut Tuhan. Ya, mau ikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Ada orang yang sama sekali tidak memikirkan Tuhan. Tapi ada juga saudara orang yang ikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh ikut. Kenapa? Di sini dikatakan ya saudara, yang kalau kecil, dia tulis di sini terlalu muda untuk memikirkan Tuhan. Is too young to think about God. Kemudian dia udah mulai besar, dia mau kerja, dia diberkati. Kemudian dia mengatakan terlalu berlimpah untuk memikirkan Tuhan. Orang yang sedang pacaran, dimabok cinta. Ya, I'm too happy to think about God. Terlalu senang hidup ini. Kemudian saudara orang yang bekerja, mengejar, cari kerja, mengejar akan prestasi, kedudukan, harta benda. Too tired, terlalu capek untuk memikirkan Tuhan. Terlalu sibuk. Dan sampai pada akhirnya saudara ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Dan di sini mengatakan, it's too late to think about God. Too late. Udah terlambat. Saudara ketika kita udah terlambat, kita udah berada di dalam ya tempat peristirahatan kita yang terakhir yang berukuran 2 meter kali 1 meter. Yang walaupun kita sudah punya rumah yang 1 hektar mungkin 100 meter persegi, 200 meter persegi. Tapi pada akhirnya rumah kita ini adalah ini. Ya. Pada saat ini saudara kita tidak lagi mengejar reputasi. Nggak ada lagi yang dikejar. Kita tidak lagi mencari pengakuan manusia. Udah nggak ada. Siapa saya? Siapa saya? Saudara kita tidak lagi mengejar jabatan. Wah mau naik jabatan terus. Kita tidak lagi mengkhawatirkan hari esok. Banyak anak-anak Tuhan, saudara. Masih khawatir akan hari esok. Secara matematika kita hitung, kita udah cukup. Tapi itulah manusia kadang-kadang buat saya sudah cukup. Saya mau memikirkan buat anak-anak. Nah buat anak-anak juga udah cukup nih. Buat cucu-cucu lagi ya. Jadi akhirnya saudara tidak pernah kita tidak khawatir akan hari esok. Karena selalu ada yang kita khawatirin. Kebutuhan saya, kebutuhan anak, kebutuhan cucu. Nah saudara hari ini bagaimana kita mengaplikasikan akan firman ini. Apa arti mati setiap hari bagi kita? Adakah kita saudara mengkhususkan waktu kita bersekutu dengan Tuhan? Saya tahu waktu semua orang punya itu 24 jam. Kita sibuk. Kita mau waktu sebanyak mungkin buat kita. Kadang-kadang ada orang yang merasa 24 jam gak cukup. Tapi saudara, disinilah kita mengatur bagaimana kita punya waktu untuk Tuhan. Mengatakan kita ikut Tuhan. Tapi mengorbankan, mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Membaca firman, berdoa, kita gak bisa.
Tapi kalau mengkhususkan waktu untuk nonton apa itu namanya drakor ya. Waduh, saya pertama nggak ngerti drakor itu apa ya. Ini keturunan Dracula atau apa gitu ya. Ternyata drama Korea. Gitu ya, drakor namanya. Berapa waktu di hadapan TV, saudara? Berapa waktu kita habiskan chatting dengan orang? Berapa waktu kita pakai chatting dengan Tuhan? Saudara, banyak rencana liburan saat ini berantakan semuanya. Waduh, nggak jadi ke sini, nggak jadi ke sini, nggak jadi ke sini, nggak jadi ke sini. Liburan berantakan semua. Saudara, di tengah-tengah situasi saat ini, dan ada orang-orang yang sulit, ada orang-orang yang tidak ada kerjaan, orang-orang tidak dapat makan. Saudara, berani nggak kita kira-kira? Oh ya, saya nggak jadi nih pergi. Uang untuk jalan-jalan itu saya pakai untuk menolong sesama. Ini salib, saudara. Menyangkal diri. Saya sebenarnya mau untuk ini. Tapi sekarang ya udah nggak jadi. Saya pakai uang ini untuk menolong sesama. Kemudian saudara, kita yang belum ibadah, kita tidak melayani Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa, minta Tuhan memimpin, menyertai kita. Kita atur waktu dengan baik, ya, kita jaga diri dengan baik. Kita bisa tetap melayani Tuhan dengan baik, ya, sambil tetap menjaga akan kesehatan kita. Dan saudara, saat ini kita tidak keluar rumah, kita tidak ke mall, kita tidak makan-makan di mana. Mari kita pakai, ya. Saya lihat ada berita bilang, wah sekarang perusahaan-perusahaan kartu kredit 0, 0, 0, 0 semua, ya. Tidak ada yang pakai kartu kredit belanja, ya. Ya, hal yang baik. Ya. Tapi saudara, maukah kita kemudian mengalihkan akan semua itu untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, agar kita dapat memuliakan Tuhan, agar kita dapat dilihat sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Saya bersyukur saudara, gereja kita dan juga gereja-gereja lain, GKI lain, bahkan orang-orang yang ada yang punya, ya, sekarang ini di masyarakat kita bisa saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Baik, sebagaimana biasa di akhir khotbah saya tidak menantang saudara hari ini. Mari kita pikirkan, apa artinya mati setiap hari bagiku di dalam mengikut Tuhan? Apa salib yang saya harus pikul? Salibku itu apa? Hidup di dalam kehendak Tuhan, mentaati perintah Tuhan, menyangkal diri, keinginan-keinginan kita, apa yang kita ingini, tapi kita tidak melakukannya, dan kita mengalihkannya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saling menolong satu dengan yang lain, waktu, tenaga, pikiran. Saya minta saudara hari ini merenungkan 3 hal. Ya, saudara pikirkan. Hari ini, di dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini, apa artinya mati setiap hari bagiku? Kita berdoa. Saudara, mari kita mengambil sikap doa masing-masing di rumah. Kita yang mengatakan diri kita adalah pengikut Kristus. Mengikut Kristus. Tuhan katakan, inilah yang harus kamu lakukan. Inilah panggilanmu. Sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Saudara, di dalam konteks hari ini, apakah salib yang kita pikul? Apakah penyangkalan diri yang dapat kita lakukan? Masih mampukah kita melayani Tuhan? Masih mampukah kita menjadi berkat bagi orang?
Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengorbanan daripada Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, menyangkal diri. Yesus yang adalah anak Allah datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang manusia. Bahkan mati di atas kayu salib, memikul salib. Agar kami yang seharusnya disalibkan, kami terbebas daripada hukuman itu. Namun Tuhan ajar kami memikul salib kami. Ketika kami beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Ada salib yang harus kami pikul. Identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Yang walaupun seringkali tidak diterima di dalam lingkungan-lingkungan yang tidak mengerti akan anugerah Tuhan ini. Tapi kami tetap boleh menyatakan siapakah kami ya Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah dunia semuanya dilanda pandemi ini, Tuhan juga tolong kami sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan di saat-saat seperti ini? Ada tantangan, ada ancaman. Tapi Tuhan ajar kami tetap dapat berkarya, tetap dapat melayani Tuhan. Dengan tetap menjaga akan kesehatan dan proteksi diri kami. Tuhan, pakai hidup kami menjadi hidup yang bermakna, hidup yang menjadi berkat bagi Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini adalah minggu pertama. Dan biasanya kita di gereja, kita ada perjamuan kudus. Namun kesepakatan daripada sinode bahwa selama pandemi ini kita tidak melakukan perjamuan kudus. Dan memang saudara, perjamuan kudus itu tidak harus setiap bulan diadakan. Ya, tidak ada keharusan. Dan perjamuan kudus lebih bersifat saudara itu komunal ketika umat Tuhan berkumpul bersama-sama dan kita mengadakan perjamuan bersama. Oleh sebab itu keputusan daripada sinode GKY kita tunda sampai nanti kita ibadah konvensional. Namun saudara, hari ini saya mengajak kita. Karena makna daripada perjamuan kudus sebenarnya adalah mengingatkan kita. Mengingatkan kita sebagai simbol. Sebagai lambang mengingatkan kita kepada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, mengorbankan tubuhnya, mencurahkan darahnya, menebus kita. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita sama-sama berdiri dan kita pakai waktu sebentar, 1-2 menit untuk merenungkan akan kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus dosa kita. Dan kita akan naikkan pujian salib yang hina pada ayat yang kedua saja. Sambil kita merenungkan saudara, Yesus yang tersalib itu mengorbankan tubuh, mencurahkan darahnya. Dan itu senantiasa mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia.
ku tanggung salib yang hina, dan diganti mahkota mulia. Saudara, mari kita sama-sama menenangkan diri kita. Kita pakai waktu 1 menit. Kita masing-masing di rumah dalam sikap berdiri. Kita merenungkan karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Dan bagaimanakah kita hari ini hidup memikul salib kita sendiri, menyangkal diri kita, mengikut Yesus. Tuhan, kami bersyukur karya keselamatan daripada Tuhan Yesus bagi kami. Selagi kami masih hidup di dalam dosa, Yesus, Engkau telah mati menggantikan kami di atas kayu salib. Biar ini senantiasa kami ingat di dalam hidup kami. Bukan hanya sebulan sekali, tapi setiap hari dalam hidup kami. Kami juga mati terhadap diri kami sendiri, menyangkal diri kami, memikul akan salib kami, dan kami mengikut Engkau ya Tuhan. Sehingga kami adalah murid-murid yang sejati. Tuhan berkati, pimpin hidup kami, tolong kami. Kami banyak kelemahan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Namun Tuhanlah yang memberikan akan kekuatan dan penghiburan itu bagi kami. Terpuji namamu. Nama Tuhan Yesus Kristus penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara, kita akan melanjutkan akan ibadah kita. Syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan sudah memberkati kita. Di dalam ibadah ini kita sudah diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Supaya kita boleh menyangkal diri kita, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Dan mengikut Tuhan Yesus bukan berarti selalu mudah. Tetapi justru kita harus bergumul di dalam segala kehidupan kita. Untuk kita boleh menyenangkan Tuhan Yesus, bukan hanya menyenangkan diri kita. Tapi saat ini mari kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan dengan ungkapan syukur, kita menaikkan pujian, Pauque Setia. 주 예수，我感谢你，你的身体。为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，主耶稣，我感谢你，你的宝血。为我而流，宝贵是加上你之恩典拥有，使我完全
不会改变。 Saudara, momen saat ini mari kita memberikan persembahan. Di layar kita bisa melihat nomor rekening, ada barcode di sana. Dan kita boleh memberikan dengan segenap hati kita. Kita memberikan bukan apa yang tidak ada pada kita. Tapi kita memberikan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada pribadi kita. Kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan kesehatan yang Tuhan berikan kepada seluruh anggota keluarga kita. Dan di momen-momen saat ini, kita bersyukur kalau keluarga kita bisa sehat. Kita juga bersyukur kalau kita bisa cukup, bahkan berkelimpahan. Oleh karena itu, mari kita memberikan dengan segenap hati. Kita mau serahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Kita mau katakan bahwa terima kasih Yesusku. Kau korbankan tubuh mulia bagiku. Aku ingin mempersembahkan persembahan ini bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, Kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kau korbankan tubuh mulia, bawaku dari gelap pada terang, sehingga ku melihat. Terima kasih Yesusku, Kau curahkan darah mulia, salib memberiku anugerah kesembuhan. Ku sungguh telah dibebaskan. Kita semua bangkit berdiri. Salib mulia berkuasa, beriku hidup. Ku sujud menyembahmu Yesus. Salib mulia memberiku janji keselamatan. Kasih-Mu kekal selamanya. 宝贵是家的大能，是我生命。主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。 Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih karena Engkau tersalib karena kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mau disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan. Kami memberikan persembahan bukan apa yang tidak ada pada diri kami. Tetapi apa yang ada yang Kau sudah berikan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kekuatan. Kami bersyukur untuk kesehatan atas diri kami. Bahkan kesehatan atas seluruh anggota keluarga kami. Karena kami tahu ya Tuhan, saat pandemi seperti ini Tuhan. Kesehatan itu sungguh kami menyadari. Itu sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kecukupan bahkan kelimpahan yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap hati yang sudah memberikan persembahan, sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu persatu Engkau berkati ya Tuhan. Kehidupan mereka ya Tuhan. Kehidupan mereka karena di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tetap punya hati bersyukur. Tetap punya hati untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan. Supaya persembahan ini untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara yang di rumah, Warta Gembala oleh Pendeta Dedi Wikarsa.
Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian, lama tak jumpa secara muka dengan muka ya. Kita selalu bertemu hanya penyapa melalui akan rekaman dan di dalam rapat-rapat yang kita lakukan, bahkan di dalam komunitas pemuritan juga semuanya melalui online ya. Tapi kita bersyukur kita masih tetap bisa menjalin komunikasi, dan saya bersyukur untuk jemaat-jemaat juga yang masih tetap bisa mau belajar ya, walaupun teknologi susah tapi mau belajar sehingga masih bisa juga melakukan komunitas pemuritan. Ya memang saudara banyak isu-isu di sana. Oh inilah bahaya itulah ya. Tetapi saudara mari kita tetap berupaya ya untuk bisa saling berkomunikasi, saling bersekutu satu dengan yang lain, tetap jaga akan ikatan persaudaraan di antara kita ya, dan kita terus pakai waktu yang ada. Nah, banyak orang mengatakan, oh saya punya banyak waktu di rumah, saya nggak tahu bikin apa. Nah saudara, saya banyak mendengar teman juga ada yang sudah banyak kemajuan di dalam hal masak-memasak begitu ya. Waduh dulu nggak suka masak, tetapi sekarang karena keadaan bisa. Nah tetapi lebih daripada itu saudara, mari kita gunakan waktu ya di saat-saat seperti ini. Dulu kita mungkin kurang membaca buku-buku rohani, kita boleh pakai waktu ini baca buku rohani yang baik ya. Kalau saudara pengen bisa nanti hamba-hamba Tuhan bisa merekomendasikan buku-buku yang baik juga buat saudara baca ya. Jangan sepanjang hari pagi sampai malam pelototin HP-nya dan TV-nya saudara ya. Dari pagi sampai malam itu beritanya yang sama terus saudara dengar ya. Kita tahu, nah kita jaga diri baik-baik, tapi juga jangan sampai terlalu terobsesi dengan hal ini ya, sehingga kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan orang tua dengan anak-anak ya, pakai waktu ini saling komunikasi, saling terbuka satu dengan yang lainnya. Mungkin ya ada hubungan orang tua anak yang selama ini ada hal-hal, ada kepahitan ya, ada luka batin. Nah ini waktu yang baik saudara ya, ketika sama-sama di rumah adakan satu rekonsiliasi, berdoa bersama-sama ya. Dan ada mungkin keluarga yang belum punya komitmen di dalam apa sih visi misi keluarga kita di dalam kita mengikut Tuhan. Nah buat bersama-sama ya, kita komitmen sebagai satu keluarga. Ayo kita bikin satu komitmen bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana keluarga kita hidup untuk memuliakan Tuhan dan juga melayani Tuhan. Baik saudara, saya tidak panjang-panjang. Kiranya Tuhan terus menjaga, memelihara kita. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara yang kita tahu sedang lemah tubuh. Ada yang anggota keluarga juga yang kena ya sakit COVID ini. Kita berdoa Tuhan juga tolong menjaga dan memelihara senantiasa. Dan jangan lupa renungan harian yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan yang dikirimkan buat saudara setiap hari. Pakai itu untuk menjadi renungan dan kebaktian doa setiap Rabu malam dan juga untuk kebaktian pada hari Minggu ya. Khususkan waktu saudara. Baik, kiranya Tuhan memberkati. Saya mengundang kita berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang membawa segala pergumulan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya di saat-saat seperti ini ada banyak anak-anak Tuhan yang di dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Ada anak-anak yang studi di rumah, orang tua yang juga masih tetap bekerja di rumah namun harus membimbing anak-anak belajar. Tidak mudah ya Tuhan. Ada pengaturan waktu. Ada orang yang tidak punya fasilitas wifi dan lain-lainnya di rumah. Dan ada kendala-kendala yang dihadapi. Kami mau berdoa Tuhan, Kau juga yang tolong jalan keluar yang terbaik. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan juga ya Tuhan. Banyak pengalihan-pengalihan ladang usaha. Nah, Tuhan yang memberkati apa yang mereka lakukan pada saat ini. Dan bagi mereka yang sungguh-sungguh belum melihat ada jalan yang ada pada saat ini, kami berdoa Tuhan berikan mereka hati yang kuat, hati yang terus bersandar berharap kepada Tuhan, dan hati yang mau
bekerja, tetap mengupayakan yang terbaik dan tidak pernah menyerah. Tuhan berdoa untuk setiap kami di dalam pergumulan-pergumulan pada masa seperti sekarang ini. Kami tetap dapat menjadi garam dan terang bagi dunia. Kami tetap dapat menjalankan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Di akhir ibadah ini kami mengembalikan segala puji, syukur, hormat kami pada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yenyo wasufu keni mahuni, yenyo wasu tatel lien kuan chao ni seen keni, yenyo wasyani yang lien cuni ping an, chong jing tao yong yong yen yen. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu teduh, dan sebagaimana biasa saudara akhiri ibadah ini di rumah dengan berdoa bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati, jaga diri, jaga kesehatan. Amin.